Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lili Musyafaah selaku dosen pengampu dan teman-teman mahasiswa Stibada yang saya hormati. Hari ini saya akan mempresentasikan peluang entrepreneur dalam pembelajaran bahasa Arab. Pertama, saya akan menyampaikan mukadimah saya. Bagaimana sih menumbuhkan minat wirausaha? Jadi semua orang itu dilahirkan sama, mempunyai peluang yang sama, kepandaian yang sama, dan kekayaan pun ada yang sama gitu. Setelah lulus itu bagaimana gitu? Adakah anak yang dilahirkan dengan bakat menjadi seorang entrepreneur? Kemudian saya juga menyampaikan pentingnya berwirausaha gitu bagi seseorang. Di sini saya akan menyampaikan alasannya. Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan bumi dan segala isinya sebesar-besarnya untuk kepentingan umat manusia. Kemudian motivasi pentingnya berusaha juga, Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mau merubahnya. Motivasi ketiga itu adalah dari surat Al-Jumu'ah ayat 10. Jika kalian telah selesai menunaikan ibadah salat Jumat, bersegeralah kalian menyebar ke muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis juga ada, setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang diusahakannya. Terus motivasi berikutnya, Rasulullah SAW juga adalah seorang pebisnis. Kemudian pilihan entrepreneurship. Pertama itu adalah karyawan. Karyawan itu apa? Karyawan itu adalah bekerja pada orang lain, profesional eksekutif. Kemudian entrepreneur. Entrepreneur itu apa? Adalah karyawan dengan jiwa kewirausahaan. Artinya dia punya inovatif dan tajam dalam melihat peluang. Yang dicari adalah kemerdekaan dan akses terhadap resources. Kemudian entrepreneur. Jadi entrepreneur itu memiliki usaha yang dikembangkan sendiri, pengambil risiko. Kemudian social entrepreneur, itu pelaku kegiatan sosial berwatak entrepreneur. Yang terakhir itu adalah edupreneur. Edupreneur itu adalah wirausaha dalam bidang pendidikan. Kemudian ini adalah tips praktis bagi seorang wirausaha. Jadi modal utama berwirausaha itu bukanlah uang, melainkan keyakinan untuk tumbuh dan menang. Bukan berarti uang itu tidak penting gitu. Uang itu sangat penting. Kedua adalah tips yang kedua adalah bersahabat dengan ketidakpastian. Ketiga, kita disuruh buka pikiran. Artinya disuruh belajar hal-hal yang baru. Keempat adalah mempersiapkan diri dengan baik. Kelima, bangun network, jaringan, dan jagalah kepercayaan. Selanjutnya adalah hambatan persepsi dalam memulai suatu usaha. Pertama adalah merasa sudah terlalu tua. Jadi ini berperilaku pesimis gitu. Kemudian ada juga merasa terlalu muda. Ini belum waktunya gitu, seperti itu, masih muda. Terus tidak berbakat. Hambatan berikutnya adalah merasa tidak memiliki modal. Kemudian apa yang diperlukan untuk memulai usaha? Untuk memulai usaha itu perlu 3M. Pertama, motivasi, ini semangat ini. Kedua, mindset, pola pikir. Terus ketiga adalah make it, melakukan pekerjaan. Selanjutnya adalah cara memasuki dunia usaha. Ada 4 cara yang dapat dilakukan untuk memulai suatu usaha atau memasuki dunia usaha. Pertama, itu adalah mendirikan usaha baru. Kedua, kerjasama manajemen. Ketiga, membeli perusahaan orang lain. Keempat,
itu memasuki bisnis keluarga. Selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan berwirausaha. Keberhasilan atau kegagalan berwirausaha itu sangat tergantung pada kemampuan pribadi wirausaha. Ada beberapa faktor yang menyebabkan wirausaha itu gagal dalam menjalankan usaha barunya. Pertama adalah tidak kompeten dalam manajerial. Kedua, dia kurang berpengalaman. Ketiga, kurang dapat mengendalikan keuangan. Kelima, gagal dalam perencanaan. Keenam, lokasi yang kurang memadai. Ketujuh, kurang pengawasan. Kedelapan, yaitu kurang bersungguh-sungguh dalam berusaha. Artinya ini perlu kerja keras bagi seorang wirausahawan. Nah, sekarang kita masuk ke inti pokok. Peluang usaha apa saja gitu. Peluang usaha apa saja yang bisa kita lakukan dalam basis bahasa Arab. Nah, ini banyak sekali. Apalagi dengan didukung oleh kemajuan teknologi sekarang ini. Pertama adalah privat pembelajaran bahasa Arab. Kedua, mendirikan lembaga pendidikan bahasa Arab. Ketiga, segmentasi pelajar dan para profesional. Peluang usaha bahasa Arab yang keempat adalah sistem franchise. Kelima adalah jasa penerjemah bahasa Arab. Keenam, membuat website belajar bahasa Arab. Ketujuh, menjadi blogger bahasa Arab. Kedelapan, membuat aplikasi belajar bahasa Arab. Kesembilan, menjadi penulis artikel berbahasa Arab. Kesepuluh, menjadi penulis e-book berbahasa Arab. Dan selanjutnya bisa dikembangkan dengan melihat potensi yang terjadi di masyarakat. Nah, sekarang saya kasih contoh yang beredar gitu ya di beberapa website di media sosial seperti ini. Ini tentang privat pengajaran bahasa Arab. Nah, ini lembaga pendidikan bahasa Arab. Contoh lembaga pendidikan bahasa Arab. Nah, ini juga contoh Jakarta International Translation Service, penerjemah dalam bahasa Arab. Nah, ini website belajar bahasa Arab. Nah, ini menjadi blogger bahasa Arab. Kita bikin blog, terus kita siapkan materi-materi bahasa Arab. Nah, ini contoh membuat aplikasi berbahasa Arab. Mungkin banyak lagi ya, menjadi YouTuber atau membahas buku gitu. Buku bahasa Arab. Sekian paparan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala husni ihtimaminkum. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.